Shalom jemaat Tuhan, kita sampai pada tema untuk tetap menjadi jemaat yang berhikmat. Amsal 1 ayat 10 sampai dengan 12 berkata, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, mari ikutlah kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur." Kita perlu berhati-hati dengan bujukan yang jahat, karena bujukan yang jahat itu sangat menggiurkan. Orang jahat selalu cari teman. Dia akan berusaha mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan apa yang jahat. Sehingga kita jadi orang percaya perlu berhikmat. Dosa itu tidak datang dengan tampilan yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang menarik karena dia memiliki tipu daya memikat kita untuk melakukan apa yang jahat. Ayat 10 tadi dikatakan, jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Membujuk dalam bahasa Ibrani patah itu memiliki arti cara yang menarik, cepat membangkitkan keinginan kita. Iblis itu bapaknya si penggoda. Dia akan berusaha mempengaruhi pikiran manusia sehingga kita bisa memandang kejahatan bukan lagi sebagai suatu kejahatan. Hawa itu tergoda hingga pikirannya berubah. Dia tidak lagi melihat apa yang salah sebagai suatu kesalahan. Dia melihat itu sebagai sesuatu yang benar. Adam tergoda sehingga makan buah terlarang. Daud tergoda. Dia tidak lagi memandang pembunuhan Uria, mengambil istri Uria adalah sesuatu yang salah. Yudas juga demikian. Dia tergoda demi uang. Sebab itu orang percaya mesti berhati-hati terhadap godaan iblis. Iblis itu menggoda melalui keinginan kita. Sebab itu kita perlu menundukkan keinginan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Jika tidak, keinginan kita bisa menyatu dengan keinginan si iblis dan membawa kita kepada kematian rohani. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai melalui keinginannya sendiri. Sebenarnya lebih tepat melalui. Kalau LAI itu oleh keinginannya sendiri. Saya lanjutkan. Karena ia diseret dan dipikat melalui keinginannya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan kita dibuahi oleh keinginan si jahat tadi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita perlu berhati-hati dengan keinginan. Sebab kalau tidak berhati-hati dengan keinginan, maka kita akan dapat tergoda melakukan apa yang jahat. Hikmat yang kedua yang perlu kita mengerti di ayat 13-14 itu mengajarkan supaya kita hati-hati dengan uang yang adalah tuan kejahatan. Ayat 13-14 berkata, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Atau arti lainnya, buatlah perjanjian, engkau akan bersama-sama dengan kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekaliannya. Kita berbagi hasil jarahan. Mamon itu sesuatu yang di Alkitab dipandang menjadi rival Allah. Kalau kita lihat Lukas 16 ayat 13, hanya mamon. Satu kali dalam Alkitab yang dipandang sebagai rival Allah. Ayat Lukas 16 ayat 13 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuan itu bicara soal yang tertinggi, yang terpenting. Gak ada dua yang tertinggi, satu yang tertinggi, satu yang terpenting. Lanjut ayat itu berkata, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia mempertahankan kesetiaannya kepada seorang dan tidak mengindahkan atau meremehkan, dari kata-kata proneo itu, meremehkan atau menganggap enteng yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini nasihat firman kepada kita, hikmat bahwa kekayaan, uang bisa membawa kita kepada apa yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah. Situasi kita sulit, tapi tidak berarti kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Percayalah, kerjakan bagianmu, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Itulah iman kita orang percaya. Tuhan pasti menjagai kita, Tuhan pasti mencukupkan. Kita kerjakan bagian kita. Tuhan mengasihi engkau, dimanapun kita berada, Tuhan mengasihi engkau.